Ini tentang hari esok. Tentang keberlangsungan hidup kita. Bukan soal impianku, tetapi juga perihal harapanmu. Saatnya kita peduli. karena pilihan kita hari ini Menentukan masa depan. Perhatikan setiap gagasan. Buka wawasan. Panggung Demokrasi setiap Senin jam 9 malam. Sudah waktunya kita minta mahasiswa untuk duduk di kursi yang ini ya. Mau di roasting? Untuk bertanya. Enggak di roasting. Ini acara baik-baik ini. Acara Kikendi selalu menyenangkan, inspiratif ya. Termasuk hostnya itu keren banget itu. Daripada seruput nendang. Anaknya siapa itu ya? Anak Anda. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Najwa, Mass Communication. Jadi namanya, iya boleh kamu salaman. Iya, terima kasih. Najwa atau Naswa? Nazwa. Oh, Nazwa. Oke, Naswa silakan duduk di sini Naswa. Aku mau nanya, kan zaman sekarang ini kayak semua orang rata-rata udah melek dong sama mental health gitu ya, apalagi yang seumur-umuran aku. Nah, tapi gimana nih caranya di saat kita lagi stres, depresi, kayak tadi apa yang Mbak Popi jelasin, tapi lingkungan sekitar kita kayak teman-teman dan keluarga yang terdekat nih menganggap kita tuh kayak cengeng dan manja gitu Mbak. Itu gimana ya? Nah itu gimana? Oke, sebelum ngejawab solusinya gimana, kenapa kalian udah lebih melek tentang masalah kesehatan mental dibanding dengan generasi sebelumnya? Mungkin karena sosial media ya sekarang udah banyak. Yes gitu loh. Kemudian udah gak tabu lagi, bener gak? Udah gak tabu lagi untuk mengakui bahwa oke, saya depresi, saya stres. Kayaknya kalau dulu tuh malu banget loh. Sekarang juga kalian pergi ke psikolog pergi aja kan. Nah kalau misalnya kamu lagi gak stabil kayak gitu, kamu orang tua atau lingkungan gak peduli, kamu harus bicara dan bilang mah atau siapapun ya di keluarga gitu. Serius perasaan saya tidak nyaman. Kalau kamu bisa mengungkapkan bahwa kamu butuh bantuan, itu 50% udah pertolongan. Nah banyak orang mengabaikan, saya kuat kok. Saya kuat, siapa bilang? Saya kuat, tapi saya sakit. Tapi saya kuat, tapi saya sedih. Tapi saya kuat gitu loh, ngerti gak? Itu sebenarnya kamu butuh pertolongan. Jadi speak up itu bagus. It's okay if you are not okay. Jadi ngomong, kalau saya gak lagi baik-baik aja, saya perlu bantuan gitu. Ke teman juga gitu, bantu aku dong. Karena rasa pengen nangis, rasa pengen tadi tuh, itu gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi kalau orang abai, udah gitu aja nangis, udah sini aja main, itu gak selesai. Jadi sebaiknya lihat mereka dan ngomong, mah bantu aku, kamu bantu aku dong, aku lagi butuh bantuan. Diseriusin, kalau tidak ada satu orang pun yang bisa mendengarkan lagi ya cari tenaga profesional. Jadi kamu bisa ke psikolog gitu kan. Ya tadi, tapi yang paling jelas adalah kamu bisa dekat dengan Tuhan. Itu hal yang paling penting. Oke, Edo boleh nambahin Edo. Iya, thank you buat pertanyaannya. Kalau menurut saya sih, dari pengalaman saya setuju sama Mbak Popi. Itu aja? Iya. Saya nungguin. Edo. Ini acara serius Edo. Setuju. Oke, sama ya. Naswa, kamu dapat buku dan t-shirt Kikendi ya. Terima kasih banyak ya. Kita berikan aplaus untuk Naswa. Nah, sampailah kita di ujung acara ini. Nah, Edo, tadi kan aku tanya, kamu udah menikah sekarang. Kemudian punya anak. Padahal kamu dulu pernah kehilangan figur ayah. Bagaimana mengkompensasi itu untuk kemudian agar, ini kan kita tahu bahwa bagaimana rasanya kita nggak punya orang tua atau orang tua yang berpisah dan seterusnya. Bagaimana kamu dari pengalaman masa lalu kamu menerapkan itu dalam kehidupanmu? Satu kepada istri ya, kedua kepada anak. Mungkin kepada anak dulu ya, mungkin bukan sesuatu yang patut ditiru karena saya bisa terbilang terlalu memanjakan anak gitu. At least istri saya selalu bilang, kamu tuh terlalu manjain anak. Karena ada rasa saya tidak ingin anak saya merasakan apa yang saya rasakan dulu gitu. Jadi
ya itu akhirnya dimanfaatkan sama anak saya, kalau minta ke mamanya sesuatu nggak boleh, minta ke bapaknya boleh-boleh aja gitu. Kalau sama istri ya kita berkolaborasi lah, ambil titik tengah cara pengajarannya dia sama apa yang cara pengajaran saya, sehingga kita bisa jalan terus bareng-bareng. Nah Mbak Popi boleh berdiri, Ya. closing statement. Ini jangan sampai disalahpahami karena saya lihat sekarang banyak tulisan, artikel atau video yang sudah paham bahwa cerita tentang bunuh diri tadi di depan itu harus hati-hati ya, harus ini sensitif. Orang kemudian bisa terdorong, tergerak. Kemudian di bawahnya jika Anda merasakan ya tanda-tanda ini bisa hubungin nomor ini untuk konsultasi, untuk menyampaikan perasaan, untuk meminta bantuan. Kalau dulu itu hotline gitu ya. Nah, bagaimana agar semua cerita-cerita tentang depresi, tentang orang-orang yang terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya terlalu jauh, nekat dan seterusnya. Nah Mbak Popi coba simpulkan supaya justru sebaliknya dari cerita-cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan jangan mengakhiri hidup dengan sia-sia. Hidup ini terlalu berharga. Ya, karena memang tadi sudah sampaikan bahwa kehidupan itu begitu berharga. Tapi sebagai manusia kita diberi perasaan oleh Tuhan untuk bisa merasakan penderitaan, luka dan lain-lain. Tapi penderitaan luka yang kita rasakan ini sebenarnya adalah bagian dari proses pendewasaan kita oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang bijak. Nah, untuk itu apabila kita melihat teman kita, orang, lingkungan kita yang memiliki perasaan yang tidak sedang baik-baik aja, kita sebagai kepanjangan dari Tuhan, tolonglah untuk bisa membantu mereka. Dan jangan mengecilkan. Ingat poinnya adalah jangan membiarkan persoalan yang bagi kita itu kecil, tapi itu penting buat mereka. Tidak nyaman untuk menjadi depresi dan bukan maunya mereka. Untuk teman-teman yang lagi mengalami depresi, saya paham kamu udah sebegitu kuat bertahan. Tapi it's okay kok kalau kamu harus bentengmu dibuka untuk bisa menerima bantuan dari orang lain. Karena kamu sudah berusaha bohong-bohongan kuat, padahal kamu tidak kuat. It's okay kalau kamu gak kuat, karena itu menggambarkan kamu manusia. Dan kamu gak sendiri, karena kita semua peduli dan kasih sayang buat kamu semuanya. Baik, jadi itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini memberikan dorongan semangat bahwa hidup itu sangat berarti. Kalau ada depresi tadi sudah disampaikan, kalian tidak sendiri, kamu tidak sendiri ya. Cari teman, cari keluarga, cari orang-orang dekat untuk membantu dan jangan merasa kamu itu kuat untuk bisa bertahan sendiri kalau mengalami permasalahan ya. Baik, itu tadi cerita tentang bagaimana anak-anak muda ya menghadapi situasi dan kondisi di mana kemudian mereka bisa bangkit dari apa yang disampaikan oleh Mbak Popi dan juga cerita tentang pengalaman hidup Edo. Bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berbuat baik ya, sekecil apapun juga mulailah berbuat baik. Kalau Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk berbuat baik, di sini ada campaign kebaikan di benihbaik.com. Ada yang membutuhkan dukungan Anda yaitu Yayasan Jati Adulam Ministry yang ada di Kusumo Dilagan, Kelurahan Joyosuran, Surakarta ya di Solo. Yayasan ini membantu orang-orang dengan gangguan jiwa yang diabaikan oleh keluarganya. Juga termasuk lansia dan bahkan mereka yang lumpuh secara fisik. Ada 117 pasien yang sekarang ini tinggal dan dirawat di yayasan tersebut. Mereka datang dari berbagai daerah dan mayoritas mereka ini sudah tidak punya keluarga. Jadi kalau Anda tergerak hatinya, ayo kita dukung. Inisiatornya adalah Robert Nadeak, pendiri yayasan tersebut yang saat ini membutuhkan uluran tangan Anda. Bagaimana cara untuk menolong mereka atau membantu, mendukung? Maka Anda silakan klik benihbaik.com,
dan temukan campaign berjudul Bantu Kebutuhan Pokok 117 ODGJ di Yayasan Jati Adulam Ministry. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.